adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Selalu bersemangat bersama Yesus, aku luar biasa. Ketemu lagi nih sama kakak-kakaknya di Impang Online PA kita Minggu 8 Agustus 2021. Adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita harus break yuk. Kita gerak-gerak dulu dengan judul lagunya Kau Temanku, Aku Temanmu. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik akan undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mas Perkat PA dengan sikap yang sempurna. Dunia wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami pun coba tumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, untuk lagu pembuka mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Ceria 346, Muliakan Tuhan Allah. Dalam kasih sayang
Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari Minggu ini tanggal 8 Agustus kami boleh kembali bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan IMPA online kami, Bapak. Kiranya Tuhan boleh memberkati serangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan Tuhan boleh urapi hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan selama ibadah ini berlangsung, Bapak. Inilah doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Shalom adik-adik, hari ini bersama Kak Claudia akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berikanlah kami roh yang mau dengar-dengaran, roh yang mau duduk diam Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa anakmu, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, jika ada teman-teman adik-adik yang merasa sedih, sakit, dan udah lama gak hadir dalam ibadah, pasti adik-adik merasa berpikir nih, apa ya yang harus aku lakukan, apa yang harus adik-adik lakukan. Nah adik-adik, kalau misalnya ada mereka yang seperti itu, tugas kita harus menyayangi, harus memperhatikan mereka, kita harus peduli sama mereka, kita harus menghibur mereka yang sedang sedih, kita harus mengunjungi mereka yang sakit dan mendoakan mereka. Namun di saat yang sekarang, di pandemi yang sekarang, kita nggak bisa langsung bertemu dengan mereka, mengunjungi mereka. Tapi ada cara untuk mengunjungi mereka atau berdoa bagi mereka, yaitu lewat telepon atau lewat video call. Nah adik-adik, sama dengan bacaan kita hari ini. Hari ini bacaan kita bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus atau yang disebut dengan jemaat mula-mula. Apa ya Kak kisah dari jemaat mula-mula dan murid Tuhan Yesus? Kita baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat ke-12 sampai ayat yang ke-16. Oke, kita baca bersama-sama ya. Dimulai dari judul Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Kisah Para Rasul 5 ayat 12-16 ternyata bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus atau yang biasa disebut dengan jemaat mula-mula. Lalu apa ya Kak kira-kira kisah menarik yang dapat kita pelajari dari jemaat mula-mula? Adik-adik, ternyata di bacaan kita hari ini, jemaat mula-mula pada saat itu mereka senantiasa bersekutu bersama untuk beribadah. Dan mereka juga mempunyai sikap yang sangat baik. Mereka punya sikap yang saling mengasihi, mereka punya sikap saling menyayangi, mereka punya sikap saling menolong dan juga memperhatikan sesama mereka. Dan karena semuanya itu, banyak banget orang yang sangat sayang mereka dan menyukai mereka. Terus Kak,
bagaimana ya bentuk perhatian atau pertolongan mereka kepada teman-temannya? Nah, dari bacaan kita itu mau diberitahu bahwa mereka mau menolong teman-teman mereka yang sedang sakit dan juga yang kerasukan setan. Dengan cara mereka membawa teman-teman mereka menggunakan tilam, terus dibawa ke pinggir jalan tuh, dibawa ke depan Serambi Salomo, tempat mereka bersekutu, agar orang-orang tersebut bisa mendapatkan mujizat kesembuhan dari Petrus. Karena mereka pun berpikir, mereka meyakini kalau bayangan Petrus aja bisa menyembuhkan mereka yang sakit dan juga menyembuhkan mereka yang sedang kerasukan setan. Nah adik-adik, saat mereka menolong teman-teman mereka, ternyata ada dua hal yang mereka korbankan. Apa ya Kak dua hal itu? Yang pertama, mereka mengorbankan tenaga mereka. Mereka mau mengorbankan tenaga mereka untuk mengangkat teman-teman mereka menuju Serambi Salomo agar mereka dapat merasakan kesembuhan. Hal yang kedua, mereka mengorbankan waktu. Mereka senantiasa menunggu, menjaga agar teman-teman mereka mendapatkan kesembuhan dan mereka pun bisa hidup kembali seperti biasa. Nah adik-adik, walaupun dua hal yang mereka korbankan itu semua nggak membuat mereka mengeluh. Mereka nggak, kenapa sih harus aku? Enggak adik-adik, mereka nggak pernah mengeluh sama sekali. Karena mereka mempunyai sikap yang saling mengasihi. Mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri. Mereka peduli juga terhadap sesama mereka. Sehingga mereka pun akhirnya mau menolong teman-teman mereka dan tidak pernah mengeluh melakukannya. Nah, pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kita apa ya yang bisa kita pelajari dari jemaat mula-mula. Yang pertama, kita diajarkan untuk rajin beribadah. Dengan cara apa Kak? Rajin beribadah itu kita mau mengingatkan teman-teman kita yang udah lama gak pernah hadir dalam ibadah IMPA. Kita mau mendatangi mereka, kita mau bertanya kepada mereka. Siapa tahu mereka sedang sedih, mereka sedang kesusahan. Jadi kita bisa datang bersama-sama mereka dan kita pun bisa membawa mereka lagi, mengajak mereka untuk ibadah IMPA. Yang kedua, kita mau belajar saling menyayangi. Saling menyayangi dengan cara apa ya Kak? Kita nggak saling mengejek sesama teman kita. Dan kita juga tidak membeda-bedakan. Membeda-bedakan apa? Kita bisa berteman dengan siapa aja. Tidak membedakan suku, tidak membedakan warna kulit, dan tidak membedakan agama. Hal yang ketiga, kita mau belajar sikap saling menolong. Saling menolong kayak mana ya Kak? Sikap saling menolong itu, ya kita mau hadir di tengah-tengah mereka yang mengalami kesusahan. Kita mau berbagi makanan kita mau berbagi mainan bagi teman-teman kita, dan kita mau menghibur mereka pada saat mereka butuh pertolongan. Nah adik-adik, ternyata semuanya itu dapat kita lakukan kalau kita selalu percaya kepada Tuhan. Dan pada saat ini firman Tuhan bercerita tentang Roh Kudus. Roh Kudus atau Roh Tuhan di saat sekarang masih ada adik-adik. Roh Kudus tetap bekerja pada masa ini, yaitu melalui pemerintahan dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu seperti dokter, seperti perawat, apoteker. Mereka senantiasa memberikan waktu mereka untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pasien-pasien yang terkena COVID. Tapi sekarang tidak hanya orang-orang dewasa yang kena COVID, bahkan anak-anak pun sudah terkena COVID. Dan itulah tugas mereka untuk menjaga dan merawat mereka. Nah adik-adik, virus corona ini memang sangat jahat. Tapi kita punya Allah yang selalu senantiasa mengasihi dan menyayangi kita. Maka kita dituntut, kita diminta untuk mau mengasihi diri kita sendiri dan juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita dulu, mulai dari orang tua, kakak, adik, abang. Terus pada saat kita bermain juga kita bisa mengasihi dan melindungi mereka. Dengan cara apa ya Kak? Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, kita mau cuci tangan yang bersih. Yang ketiga, kalau adik-adik saat bermain, boleh bermain adik-adik. Tapi adik-adik harus memakai masker saat bermain-main. Terus yang keempat, hindari kerumunan atau saling berdekat-dekatan tuh. Kita kan disuruh jaga jarak tuh adik-adik. Terus yang terakhir, adik-adik harus tetap percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan selalu tetap bekerja kepada kita
Dan semuanya itu akan berakhir dengan baik karena Tuhan selalu mengasihi dan menyayangi kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan. Kita bawakan pujian dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Jadi kita akan membawakan doa syafaat dan juga doa persembahan. Siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah Indonesia, Sembuhkan COVID, berkati berkati Pak Presiden Pak Presiden dan dan Bapak Wakil Bapak Wakil Presiden. Presiden. Inilah doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tia mau berdoa Yang mau berdoa untuk gereja, untuk gereja, berkati Ibu Pendeta Rika, berkati Ibu Pendeta Rika, Ibu Pendeta Ludia, Ibu Pendeta Ludia, berkati juga berkati juga majelis majelis yang melakukan pelayanan. melakukan pelayanan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati orang tuaku, berikan mereka pekerjaan, umur panjang dan rezeki. Tuhan Yesus, Yesus, Papa mau berdoa pertama berdoa untuk teman-teman, untuk teman-teman, berkati berkati teman-teman, teman-teman, berikan kesehatan, berikan kesehatan, umur panjang, umur panjang, dan sukacita. dan sukacita. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau berdoa kami mau berdoa untuk kakak layan kami. untuk kalian kami. Berikan kakak layan kami Berikan kalian kami kesehatan, kesehatan, umur panjang. berpanjang. Berkati juga Berkati juga kakak layan kami yang sakit, kakak kami yang sakit, berikan kesembuhan. berikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dan Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendoakan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat bermanfaat dan berguna bagi gerejamu dan juga sesama kami. Tuhan, Kau telah mendengarkan rangkaian doa syafaat. Kiranya Tuhanlah yang mendengarkan dan Tuhan yang mengabulkannya sesuai dengan waktu Tuhan saja. Tuhan berkati setiap kami, jaga kami Tuhan selalu dimanapun kami berada di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan yang mau kami alaskan dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid pun kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat datang di PA News
tanggal 8 Agustus 2021 dengan saya Kak Marta dan rekan saya Kak Rini. Kami akan membawakan berita-berita terhangat mengenai PA GPIB Batrahaya. Yang pertama, Kakak Layan mengucapkan terima kasih buat para adik-adik yang sudah mau mengikuti IMPA di YouTube PA. Yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga adik-adik sehat selalu. Kita nyanyikan lagu bersama-sama. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yang ketiga, kakak-kakak juga mengucapkan terima kasih buat para orang tua yang sudah mengawasi dan membimbing adik-adik sepanjang ibadah. Dan yang terakhir, jangan lupa minggu depan kita ibadah Zoom. Untuk keterangannya ada di bawah ini. Demikianlah PA News kali ini, sampai jumpa minggu depan. Kami pamit undur diri, saya Kak Rini dan rekan saya Kak Marta. Dadah. Baik adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah. Kita nyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 22, Besarlah Kasih Bapakku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Tuhan Yesus yang baik. Kami telah sampai di akhir penghujung ibadah kami. Tuhan berkati firman Tuhan yang telah kami dengar, agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan sisa aktivitas adik-adik lain kami, kakak-kakak lain kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, selalu berikan mereka kesehatan dengan umur yang panjang dan berkat Tuhan. Adik-adik yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan penyertaan dengan Roh Kudus selalu menyertai, memberkati, melindungi adik-adik dan kakak lain mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Adik-adik, saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Pesan firman Tuhan hari ini, di masa pandemi kita tidak boleh takut dan khawatir. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menjaga dan memulihkan kita. Stay healthy and Be happy. bye-bye. Ibadah